Ruang Dewa Bela Diri, Bab 1011 sampai dengan 1015. Bab 1011 Pangeran Racun yang Tragis. Jadi, itulah yang direncanakan anak ini. Ye Xiwen tak kuasa menahan senyum saat melihat ini. Sebelum ronde ke-10 dimulai, Ye Xiwen telah memberitahunya bahwa jika dia bertemu dengan orang-orang seperti Pangeran Racun atau Pangeran Api, tindakan terbaik adalah menyerah. Terutama jika Anda bertemu dengan Pangeran Racun dan Bayangan Buaya, maka Anda harus menyerah. Mereka berdua memiliki dendam lama terhadap Ye Xiwen. Jika Anda bertemu mereka, sebaiknya segera menyerah tanpa ragu-ragu. Jika tidak, Anda mungkin akan terluka parah oleh mereka. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah Bai Hanmo naik ke panggung, dia tidak menunjukkan niat untuk pergi. Ye Xiwen dan Yao Qian awalnya sangat khawatir. Tetapi ketika Ye Xiwen melihat pemandangan ini, dia merasa lega. Ternyata Bai Hanmo memiliki rencana seperti itu. Hal tersulit tentang Pangeran Racun adalah keahliannya dalam menggunakan racun. Begitu Anda terkena racunnya, bahkan hanya sedikit, Anda akan cepat terkikis dan hanya tersisa tulang belaka. Inilah yang membuat Pangeran Racun begitu merepotkan. Bahkan para jenius terbaik pun harus berhati-hati terhadap gas beracun yang dapat muncul tiba-tiba kapan saja saat mereka bertarung melawannya. Ye Xiwen adalah satu-satunya pengecualian. Kekuatan ilahinya sepenuhnya mengisolasi gas beracun Pangeran Racun, membuatnya sama sekali tidak efektif. Itulah mengapa dia sepenuhnya dan benar-benar ditekan. Meskipun tidak jelas metode apa yang digunakan Bai Hanmo, jelas bahwa teknik kultivasinya efektif menahan efek korosif gas beracun. Sekalipun hanya untuk waktu singkat, itu sudah cukup untuk sepenuhnya menundukkan Pangeran Racun. Tanpa keahliannya yang mengerikan dalam menggunakan racun, kekuatan menakutkan Pangeran Racun akan berkurang secara signifikan, dan dia tidak akan lagi menakutkan. Namun, Bai Hanmo bukanlah ahli alam transenden tingkat puncak ke-8 biasa. Dia kemungkinan mampu bersaing dengan ahli alam transenden tingkat ke-9 pada umumnya. Jadi, dalam hal apapun, dia lebih dari mampu melindungi dirinya sendiri. Setelah memikirkan hal ini, Ye Xiwen langsung merasa lega dan mulai menjelaskan kepada Yao Qian yang berada di sampingnya. Yao Qian, yang tadinya sangat gugup, menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Ye Xiwen, anak nakal itu. Awalnya dia khawatir Bai Hanmo akan lahir. Dan jika dia lahir di arena, bahkan jika mereka terbang ke sana, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Seperti yang telah diprediksi Ye Xiwen, Bai Hanmo memanfaatkan kekebalannya terhadap racun dan melancarkan serangan balik hampir seketika. Pedang panjangnya langsung mengeluarkan seberkas cahaya putih, menembus langit dan langsung menuju wajah Pangeran Racun, seolah-olah akan menembus seluruh langit dalam sekejap. Sialan, wajah Pangeran Racun berubah sangat jelek. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Bai Hanmo berani tinggal dan menentangnya. Patut dicatat bahwa setelah beberapa ronde kompetisi ini, ia telah dipuji sebagai lawan yang tak ingin dihadapi siapapun, bukan hanya karena kekuatannya yang superior, tetapi juga karena serangannya yang tanpa ampun, hampir tidak ada yang mampu menahan efek gas beracunnya. Beberapa orang bahkan mengalami separuh tubuh mereka terkikis oleh gas beracun karena mereka menyerah terlalu terlambat. Ini adalah seorang master di tingkat ke-8 alam transenden. Berhadapan dengan orang sekejam itu, tak seorang pun ingin berurusan dengannya. Seringkali, mereka menyerah bahkan sebelum memulai. Di luar dugaan, Bai Hanmo tidak takut dengan gas beracunnya. Seolah-olah dia melihat replika Ye Xiwen. Bukan. Jika dibandingkan, itu adalah Ye Xiwen sebelum dia dewasa. Saat menghadapi Bai Hanmo, aku merasakan krisis dan sesak napas yang hampir sama seperti saat menghadapi Ye Xiwen. Jika seseorang seperti dia tumbuh dewasa, dia hampir pasti akan menjadi Ye Xiwen berikutnya. Satu Ye Xiwen saja sudah membuatnya merasa seperti duduk di atas duri, tidak bisa makan atau tidur. Jika ada lagi yang datang, apakah dia masih bisa bertahan hidup? Jika keduanya tidak disingkirkan, dia akan hidup di bawah bayang-bayang mereka selama sisa hidupnya. Melihat Bai Hanmo menyerang lagi, dia sangat marah, seolah-olah telah diprovokasi, dan segera menamparkan dengan jejak tangan beracun yang besar. Ledakan, ledakan, ledakan,
Pita putih dan jejak tangan beracun hijau bertabrakan dengan keras di udara, menghasilkan suara dentuman yang keras. Yang mengejutkan, Bai Hanmo, yang tidak disangka-sangka mampu menandingi pangeran racun, tidak tertinggal jauh dan bahkan melancarkan serangan berulang kali terhadap Bai Hanmo. Kerumunan orang bersorak riuh, terutama mereka yang telah mengikuti pertempuran tersebut. Mereka mengharapkan untuk menyaksikan pertarungan lain yang berakhir dengan penyerahan diri. Tetapi yang mengejutkan mereka, Bai Hanmo tidak hanya tidak menyerah, tetapi malah menampilkan pertunjukan yang spektakuler. Sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Pangeran racun telah menyerang cukup lama tanpa hasil. Meskipun semua orang dapat melihat bahwa kekuatannya lebih tinggi daripada Bai Hanmo, dia tetap tidak bisa mengalahkan Bai Hanmo untuk saat ini. Hal ini membuatnya merasa telah kehilangan muka di wilayah Laut Yunsing. Dentang, Bai Hanmo melancarkan serangan lain, mengarahkan pedangnya langsung ke bahu pangeran racun. Mati, pangeran racun berhenti menghindar dan menyerang dengan telapak tangan. Kekuatan dahsyatnya dengan cepat menghancurkan area luas di udara. Awalnya, diperkirakan Bai Hanmo akan berbalik untuk bertahan. Tetapi yang mengejutkan semua orang, Bai Hanmo tidak menghindar atau mengelak, melainkan menusukkan pedangnya langsung ke arah mereka. Saat pangeran racun bereaksi, sudah terlambat. Pedang panjang Bai Hanmo telah menembus bahu pangeran racun. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, kemungkinan besar tenggorokannya sudah tertusuk pedang itu. Puff, pedang panjang itu menembus daging, mengeluarkan setetes darah yang mekar, tampak menyayat hati sekaligus bercahaya. Ah, pangeran racun berteriak kesakitan, tetapi dia tidak menarik kembali serangan telapak tangannya. Dia langsung menyerang Bai Hanmo dengan telapak tangannya. Meskipun cahaya putih memancar dari tubuh Bai Hanmo, yang meredam sebagian besar kekuatan serangan, dia tetap terlempar. Beraninya kau menyakitiku, beraninya kau menyakitiku. Pangeran racun meraung. Matanya merah padam, seperti binatang buas yang terluka dan hampir gila. Hehe, lalu kenapa kalau aku melukaimu? Bai Hanmo mencibir, menggigit noda darah di sudut mulutnya. Bagaimana bisa anak ini begitu ceroboh? Seru Yao Qian terkejut ketika melihat Bai Hanmo terlempar. Wajahnya yang lembut dipenuhi kekhawatiran. Di dalam hatinya, Bai Hanmo masihlah anak kecil yang selalu mengikutinya kemana-mana. Anak yang dengan manis memanggilnya kakak Yao. Melihatnya bekerja begitu keras, dia sudah sangat gugup. Awalnya, setelah mendengar kata-kata Ye Xiwen, saya merasa lega karena Bai Hanmo setidaknya bisa lolos tanpa cedera. Siapa sangka Bai Hanmo tidak berhenti sampai di situ dan bahkan bertarung sampai mati, saling melukai satu sama lain. Tidak apa-apa, anak ini tahu apa yang dia lakukan, kata Ye Xiwen kepada Bai Hanmo. Tetapi dalam hatinya dia berpikir bahwa pertempuran sengit seperti itu mungkin bukan hal buruk bagi Bai Hanmo. Menurut pandangannya, bakat Bai Hanmo begitu hebat sehingga bahkan mungkin melampaui Pangeran Buaya dan yang lainnya. Meskipun Ye Xiwen tidak tahu persis teknik kultivasi macam apa yang dipraktikkan Bai Hanmo, dilihat dari efeknya, itu jelas bukan teknik biasa, karena dengan mudah dapat menahan racun mematikan Pangeran Racun. Yang kurang darinya adalah pengalaman semacam itu. Dan tidak ada salahnya bertarung dalam pertempuran sengit seperti itu jika dia bisa memastikan keselamatannya sendiri. Dia sendiri telah berjuang dalam pertempuran menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya sejak debutnya. Jadi ini bukan apa-apa baginya. Sebelum kerumunan orang pulih dari keterkejutan mereka, pedang panjang di tangannya menembus cahaya putih dan melesat ke arah Pangeran Racun. Benar-benar menampilkan aura tekad yang tak kenal lelah. Ledakan, ledakan, ledakan. Bai Hanmo bertarung dengan keganasan yang semakin meningkat. Pedang panjangnya bergerak semakin cepat. Sementara itu, Pangeran Racun di sisi lainnya terkejut oleh serangan mendadak Bai Hanmo. Gaya bertarung Bai Hanmo memang tanpa rasa takut. Tetapi sayangnya, ini juga merupakan titik lemah Pangeran Racun. Sejak Pangeran Racun muncul dengan kemampuan racunnya, tidak ada yang takut akan racun mematikannya. Jadi dia selalu mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Kecuali Ye Xiwen, si aneh itu, yang babak belur. Tidak ada yang bisa menghentikan kemampuan racunnya. Sayangnya, dia sekarang bertemu dengan Bai Hanmo, seorang pria yang persis seperti dirinya.
Bai Hanmo sama sekali tidak takut dengan racun mematikannya. Kemampuan racunnya sangat berkurang saat ini dan sama sekali tidak dapat mengancam Bai Hanmo. Setelah kekhawatiran terbesarnya hilang, Bai Hanmo melancarkan serangkaian serangan yang membuat Pangeran Racun, yang belum pernah bertarung dalam pertempuran sesulit itu sebelumnya, menjadi agak ragu dan takut. Sialan, kau akan mati. Akhirnya, Pangeran Racun benar-benar marah pada Bai Hanmo. Kekuatannya jauh lebih unggul daripada Bai Hanmo. Bahkan tanpa mempertimbangkan kemampuan racunnya, kekuatan sejatinya masih di atas Bai Hanmo. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang kejam takut pada orang yang keras kepala, dan orang yang keras kepala takut pada orang yang gegabah. Dia terkejut dengan serangan gegabah Bai Hanmo. Itulah sebabnya dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat itu, dia akhirnya tersadar. Diliputi amarah yang meluap-luap oleh Bai Hanmo. Dia tidak lagi mempedulikan hal lain dan langsung menyerang Bai Hanmo. Puff, puff, keduanya kembali berkonflik. Pedang panjang Bai Hanmo merobek luka besar di perut bagian bawahnya. Tetapi Bai Hanmo langsung terkena pukulan telapak tangan, meninggalkan bekas tangan beracun yang besar di dadanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua pihak bertarung dengan gegabah selama lebih dari 100 langkah. Tetap menunjukkan sikap saling menghancurkan dan acuh tak acuh terhadap segalanya. Keduanya tampak sangat berantakan. Tubuh Bai Hanmo dipenuhi bekas sidik jari beracun, dan darah terus mengalir dari mulutnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Namun, nasib Poison Prince juga tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya dipenuhi lubang yang ditusuk oleh Bai Hanmo. Meskipun tidak besar, lubang-lubang itu membuatnya tampak seperti sarang lebah. Aku ingin kau mati, teriak Pangeran Racun. Tubuhnya menyemburkan aliran gas beracun yang terus-menerus, dan kekuatan tak terbatas bergejolak di dalam dirinya. Hehe, kau mau main? Aku tidak mau main denganmu. Pada saat itu, tanpa diduga, Bai Hanmo, yang baru saja bertarung sampai mati, tiba-tiba tertawa dingin dan meremas papan nama itu. Sosoknya dengan cepat berubah menjadi cahaya dan menghilang. Semua orang terkejut. Bab 1012 lawan babak selanjutnya. Pangeran Racun. Semua orang terkejut, terutama Pangeran Racun, yang benar-benar tercengang. Dia telah ditipu. Awalnya dia mengira Bai Hanmo akan melawannya sampai mati karena tatapan putus asa Bai Hanmo. Tetapi, siapa sangka bahwa tepat saat dia hendak melepaskan kekuatannya dalam amarahnya, Bai Hanmo malah melarikan diri. Rasanya seperti meninju kapas, tidak ada tempat untuk mengerahkan tenaga. Perasaan frustrasi ini membuatnya merasa sangat sesak napas hingga rasanya ingin muntah darah. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di luar lapangan, Ye Xiwen hampir tertawa terbahak-bahak. Dia berani mengatakan bahwa Bai Hanmo melakukan ini dengan sengaja. Bai Hanmo memang berniat melakukan ini sejak awal. Sangat, hanya Pangeran Racun, yang wajahnya sangat jelek, yang tersisa di arena. Tatapan membunuhnya menyapu Ye Xiwen, yang tertawa riang di sampingnya, seperti binatang buas yang ganas. Ye Xiwen mengabaikan Pangeran Racun yang sangat frustrasi itu. Bai Hanmo diteleportasikan langsung keluar dari arena. Lencana identitasnya hancur total. Tetapi dia tentu saja merasa puas karena telah sampai sejauh ini. Yao Qian dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Bai Hanmo. Kata-katanya penuh dengan celaan. Tetapi Ye Xiwen tidak mengatakan apapun, hanya mengacungkan jempol kepadanya. Bai Hanmo terkekeh, menyeringai memperlihatkan deretan giginya yang putih. Tetapi gerakan itu memperparah lukanya, membuatnya meringis. Apakah dia tidak tahu bagaimana berhati-hati saat kesakitan? Yao Qian merasa geli sekaligus jengkel melihatnya meringis seperti monyet. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Hehe. Aku bahkan berhasil membuat pria itu jijik sebelum pergi. Itu sepadan. Bai Hanmo terkekeh dan berkata, Kak Yao, aku akan mengasingkan diri. Kau telah mencapai terobosan, tanya Ye Xiwen ragu-ragu. Ya, Bai Hanmo mengangguk sambil tersenyum. Dasar bocah nakal, orang-orang menjauhimu seperti wabah penyakit. Kau benar-benar menggunakan Pangeran Racun itu sebagai batu loncatan. Hahaha, kalau dia tahu, dia pasti akan sangat marah. Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak, namun kemudian terdengar suara muncratan darah. Ternyata Pangeran Racun baru saja diteleportasi keluar dari arena.
Mendengar ini, amarah yang telah lama terpendam di hatinya berubah menjadi seteguk darah, yang kemudian dimuntahkannya. Mereka bertemu dengan Ye Xiwen dan temannya. Seolah-olah dia telah bertemu musuh bebuyutan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Meskipun dia memenangkan pertempuran, dia tidak merasakan kemenangan sama sekali. Terpaksa sampai ke titik ini oleh seorang anak alam transenden tingkat 8 adalah suatu aib. Namun yang lebih memalukan adalah ketika dia keluar, dia mendengar bahwa anak ini akan segera meraih kesuksesan. Aku justru telah menjadi batu asa baginya. Semua faktor ini jika digabungkan menyebabkan dia muntah darah hingga memenuhi mulutnya. Ekspresi Pangeran Racun tampak menyeramkan. Matanya seperti pisau. Dia, sang penyihir, pasti akan membuat kedua orang ini membayar mahal dan mati tanpa tempat pemakaman. Matanya melirik ke sana kemari, seolah sedang merencanakan sesuatu. Namun, dia tidak tinggal. Dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, dia merasa seluruh dunia mengejeknya, sehingga dia tidak mau tinggal. Karena Bai Hanmo perlu melampaui batas kemampuannya, Yao Qian langsung menemaninya meninggalkan tempat kompetisi. Karena keduanya sudah mengundurkan diri dari kompetisi, cemoohan yang muncul kemudian bukan lagi urusan mereka. Tentu saja, mereka sama sekali tidak peduli. Hanya Ye Xiwen yang tersisa. Dan meskipun kompetisi antara Bai Hanmo dan Pangeran Racun telah berakhir, babak ke-10 belum benar-benar usai, karena masih ada beberapa pertandingan kelas berat yang akan datang. Ye Xiwen paling khawatir dengan pertarungan antara Pei Xingchen dan Hai Wuyu, adik perempuan dari keluarga klan Iblis Laut. Keduanya awalnya dianggap sebagai salah satu dari 10 petarung terkuat, tetapi mereka bertemu di sini. Ini adalah pertarungan antara dua harimau, dan salah satunya pasti akan terluka. Ketika Ye Xiwen menoleh ke sisi Pei Xingchen untuk menyaksikan pertempuran, keduanya sedang bertarung dengan intensitas paling tinggi. Tombak Pei Xingchen menembus langit dan bumi, menghantam tubuh Hai Wuyu. Sisik mulai tumbuh dari tubuh Hai Wuyu, mengungkapkan garis keturunannya sebagai iblis laut, membuatnya semakin menakutkan. Kau sangat kuat. Tangan Pei Xingchen tak berhenti bergerak. Tombak di tangannya terus menerjang langit dan bumi, seperti naga yang menggigit Hai Wuyu dengan erat, tak memberinya kesempatan sedikit pun. Namun, itu saja untuk saat ini. Tiba-tiba, tombak di tangan Pei Xingchen mulai memancarkan cahaya tak berujung, dengan hukum-hukum kuno dan mendalam yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Aura agungnya tampak mampu menembus bumi, membuatnya benar-benar menakutkan. Dengan momentum yang tak terbatas, seperti benturan pedang dan baju zirah, ia melesat turun dalam sekejap. Pupil mata Ye Xiwen sedikit menyempit saat ia menyaksikan dari pinggir lapangan. Pei Xingchen ini memang luar biasa. Hanya satu gerakan ini saja sudah cukup untuk melampaui semua orang. Aura dahsyat dan penuh semangat pertempuran itu membuatnya bertanya-tanya dari dinasti kuno mana asalnya. Hai Wuyu melepaskan esensi sejati dengan satu tangan dan esensi iblis dengan tangan lainnya. Ketika keduanya bergabung, esensi sejati dan esensi iblis melonjak dengan dahsyat, saling memusnahkan dan melahap, lalu meledak menjadi bola cahaya yang mengerikan. Bola cahaya ini melesat langsung ke langit, menuju tombak. Ledakan, tabrakan mengerikan terjadi antara kedua sisi, dan cincin cahaya konsentris menyebar keluar. Penghalang di seluruh arena hancur seketika, dan guncangan susulan menyebar, menyebabkan kerah Ye Xiwen bergetar hebat. Di tengah arus yang bergejolak ini, Ye Xiwen dengan jelas melihat bahwa tombak Pei Xingchen menembus gelombang cahaya, langsung menghantam Hai Wuyu hingga terpental. Pei Xingchen memenangkan pertandingan ini. Kedua pakar yang sangat dihormati, masing-masing dengan potensi untuk berada di antara 10 besar, kini telah menentukan nasib mereka. Dengan Hai Wuyu terbukti bukan tandingan bagi Pei Xingchen. Daftar mereka yang lolos ke 10 besar bersama Ye Xiwen akhirnya dirilis. Selain Ye Xiwen, ada juga Hai Long Gongzi, Pei Xingchen, dan Jian Wushuang dari ras manusia, yang bersama-sama menduduki 3 dari 7 posisi. Adapun kekuatan dominan lainnya, Ratu Gua Terang, ia kalah dari bayangan buaya hanya dengan satu gerakan dalam pertarungannya. Crocodile Shadow dan Poison Prince juga mengalahkan lawan mereka dan melaju ke 10 besar. Selain mereka,
Well No Regret dan Flame Prince juga berhasil masuk ke 10 besar. Kakak beradik Iblis Laut, yang awalnya disukai semua orang, sama-sama mengalami kekalahan. Hai Wuyu dikalahkan oleh Pei Xingchen, sementara Hai Wuliang dikalahkan oleh Jing Wuyuan. Kekalahan itu berlangsung sengit, tetapi pada akhirnya mereka kalah. 8 finalis teratas di dalam tembok batu akhirnya telah ditentukan, dan 2 tempat tersisa akan ditentukan di antara para ahli terbaik dari 3 generasi muda, Putri Wang, Hai Wuliang, dan Hai Wuyu. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, satu anggota klan Iblis Laut pasti akan maju ke 10 besar. Namun, meskipun demikian, para ahli dari klan Iblis Laut yang datang kali ini masih tampak muram, karena kakak beradik Hai Wuliang dan Hai Wuyu, yang sangat mereka harapkan, telah dikalahkan, masing-masing kalah dari ras manusia dan ras laut. Hal ini langsung membuat mereka frustrasi, dan rasanya seperti tamparan di wajah. Awalnya, mereka ingin bangkit sebagai kekuatan ketiga di Laut Yunsing, mengandalkan Laut Iblis Kacau untuk menjadi raksasa ketiga di Laut Yunsing, terlepas dari ras manusia dan ras laut. Namun, persaingan di antara para talenta muda terbaik itu seperti tamparan keras bagi ambisi mereka, membuat mereka menyadari bahwa saat ini, mereka masih jauh tertinggal dari umat manusia atau peradaban laut. Mereka yang berhasil masuk 10 besar dapat beristirahat sejenak dan menyaksikan kompetisi antara ketiganya. Anda dapat berusaha untuk memulihkan kekuatan fisik lebih banyak daripada orang lain. Duel antara kakak beradik Hai Wuliang dan Hai Wuyu berakhir dengan penyerahan diri Hai Wuyu dan pertempuran selanjutnya antara Hai Wuyu dan sang putri. Meskipun sang putri menderita kekalahan telak di tangan bayangan buaya, harus diakui bahwa dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai murid Gua Terang, salah satu dari 3 penguasa besar. Setelah pertempuran sengit, dia sepenuhnya mengalahkan Hai Wuyu. Awalnya ia seharusnya bertanding lagi dengan Hai Wuliang. Tetapi karena Hai Wuyu kalah dalam kedua pertandingan, maka pertandingan selanjutnya tidak diperlukan. 2 tempat terakhir ditempati oleh Hai Wuliang dan sang putri, dan begitulah pertempuran sesungguhnya untuk memperebutkan peringkat 10 besar dimulai. Bagi sebagian orang, mencapai 10 besar mungkin berarti kompetisi hampir berakhir, tetapi bagi kebanyakan orang, itu hanyalah permulaan. Segala sesuatu sebelum itu hanyalah hidangan pembuka. Adapun peringkat 100 besar, bagi banyak orang, hanya 10 besar yang memiliki cukup gengsi untuk layak ditonton, 100 besar dan sejenisnya sama sekali tidak layak dipertimbangkan. Perebutan posisi 10 besar akan menjadi yang paling sengit, dan semua pertandingan akan ditentukan dalam satu putaran. Hanya akan ada satu kesempatan, tidak ada kesempatan kedua, apalagi kegagalan seperti yang baru saja terjadi, di mana tidak ada kesempatan untuk kembali bersaing memperebutkan posisi 10 besar. Ini berkaitan dengan peringkat mereka di 10 besar. Mereka hanya punya satu kesempatan, dan lawan mereka akan menjadi pemain top dengan level yang sama. Tidak akan ada lagi yang memiliki ilusi. Mereka akan bertarung dengan segenap kekuatan mereka, dan pertempuran itu pasti akan sangat sengit. Begitu Anda sampai di sini, tidak ada ruang untuk berpuas diri bagi siapapun. Lawan Ye Xiwen di babak pertama kompetisi 10 besar tak lain adalah Pangeran Racun, yang juga sangat membencinya. Ye Xiwen mendapat bye di babak sebelumnya, dan dia tampaknya tidak mengerahkan banyak usaha dalam pertarungan sebelumnya, sehingga banyak orang merasa bahwa dia belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Namun, Pangeran Racun berbeda. Meskipun ia pernah dipermalukan oleh Bai Hanmo dan bahkan ditipu olehnya, bukan berarti ia tidak memiliki kekuatan. Meskipun ada desas-desus bahwa Pangeran Racun telah mengalami kekalahan di tangan Ye Xiwen, itu hanya terjadi ketika ia berada di tingkat ke-8 alam transenden. Sekarang Pangeran Racun telah melangkah ke tingkat ke-9 alam transenden, yang merupakan perubahan luar biasa dibandingkan sebelumnya. Pasti akan terjadi pertempuran sengit lainnya antara kedua pihak. Bab 1013 tidak ada yang bisa menghentikanku. Sementara itu, di langit, di atas platform awan, beberapa sosok duduk di tempat yang tinggi. Pandangan mereka tertuju pada 10 besar kompetisi tahun ini. Ada 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu, yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun,
mengenakan gaun panjang berwarna kuning pucat dan memiliki ekspresi yang agak dingin. Namun, kedua pria itu sangat berbeda. Yang satu tinggi dan gagah, seperti menara besi. Kulit perunggunya berkilauan samar-samar di bawah sinar matahari. Wajahnya kasar dan angkuh. Bab-bab novel diperbarui paling cepat. Orang lainnya tampak seperti anak berusia 11 atau 12 tahun. Mengenakan pakaian yang terlalu besar. Dia tampak cukup lucu. Dengan hanya beberapa sisik di dahinya yang menunjukkan bahwa dia bukan manusia. Jadi ini 10 besar dari wilayah Laut Yunsing kali ini. Kurasa mereka tidak ada yang istimewa. Wilayah Laut Yunsing sudah lama mengalami kemunduran. Hehe, kata pria yang tampak seperti anak kecil itu. Apa yang begitu menarik tentang Laut Yunsing? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kita membuat keributan seperti ini. Aku bisa dengan mudah membunuh orang-orang ini sendirian. Kata pria jangkung dan berwibawa itu. Hehe, jangan remehkan mereka. Lagi pula, ada Tuan Muda Hailong. Orang itu tidak mudah dihadapi. Pria yang tampak kekanak-kanakan itu terkekeh. Pembaruan bab novel tercepat. Yang ini satu-satunya yang agak merepotkan. Yang lainnya bahkan tidak layak mendapat perhatianku. Laut Yunsing sudah lama kehilangan keberuntungannya. Bahkan langit pun tidak menyukai mereka. Kata pria jangkung dan perkasa itu. Kali ini, aku akan melemparkan mereka ke jurang maut. Mereka tidak perlu lagi mengikuti ujian alam darah. Hahaha. Tawa arogannya menggema di langit. Pokoknya, lebih baik kau yang mengurus semuanya. Maka aku tak perlu repot-repot. Kata pria yang tampak kekanak-kanakan itu dengan malas. Jika orang-orang dari Laut Yunsing tidak pergi, kita bisa mendapatkan bagian yang lebih besar. Dalam jangka panjang, hanya masalah waktu sebelum kita mencaplok Laut Yunsing. Wanita berhati dingin itu hanya berdiri di sana. Tampaknya tidak tertarik pada percakapan antara keduanya. Jika aku bisa mencaplok Laut Yunsing, hal pertama yang akan kulakukan adalah memusnahkan umat manusia. Ini adalah laut tak berujung, bukan tempat di mana manusia bisa merajalela. Pria jangkung dan kekar itu mengepalkan tinjunya. Sisik-sisiknya sedikit berkilauan. Dia juga seorang ahli dari ras laut. Sama seperti yang kita lakukan di Laut Taifeng. Haha, katakan padaku, bagaimana rasanya jika orang-orang dari wilayah Laut Yunsing ini disiram seember air dingin saat mereka berada di puncak kejayaan? Ejek pendekar bela diri yang kekanak-kanakan itu. Memikirkannya saja sudah membuat darahku mendidih. Setelah ini selesai, aku akan kembali mengasingkan diri untuk mempersiapkan ujian merah. Hehe, kuharap aku bisa selamat. Sementara itu, Ye Xiwen dan Pangeran Racun sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Pertempuran akan segera meletus. Akhirnya giliran kita untuk bertarung, kata Pangeran Racun dengan tatapan jahat ke arah Ye Xiwen. Setelah kompetisi 10 besar, peluang mereka untuk bertemu lagi akan jauh lebih besar. Tidak seperti sebelumnya, ketika rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ini hanya masalah cepat atau lambat, kata Ye Xiwen sambil tersenyum. Apakah kau terburu-buru untuk kalah? Aku ingin membunuhmu secepat mungkin, kata Pangeran Racun dengan dingin. Bunuh aku, Ye Xiwen mencemooh. Aku bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatanku sebelumnya. Sekarang, di tahap 10 besar inilah aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Sombong, Pangeran Racun mencibir. Dan dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Jejak tangan beracun yang besar langsung menutupi arena. Dan gas beracun yang dahsyat langsung memenuhi seluruh arena. Jika itu orang lain, mereka akan benar-benar kesulitan menghadapi gas beracun itu. Tapi ini Ye Xiwen, baginya, gas beracun itu bukan apa-apa. Bahkan tidak bisa mengikis atau menembus kulitnya. Tubuh penguasa tertingginya telah mengembangkan tubuh fisiknya ke tingkat yang menakutkan. Meskipun itu tidak terlihat secara kasat mata. Namun, itu sudah cukup untuk melawan naga sejati dari alam yang sama. Apalagi naga api beracun ini yang hanya memiliki darah naga. Dan hanyalah naga tingkat rendah. Entah itu kesombongan atau bukan, kau akan segera mengetahuinya. Api berkobar di tangan Ye Xiwen. Berubah bentuk menjadi pedang energi. Dan dia tiba-tiba menebas. Ledakan, energi pedang berapi yang mengerikan itu menebas tanah. Menciptakan gelombang kejut besar yang merobek retakan besar di arena.
Retakan ini terus menerjang ke arah jejak tangan beracun yang besar dengan kecepatan kilat. Ledakan, energi pedang yang berapi-api menebas jejak tangan beracun itu, dan gelombang kejut dahsyat langsung menyebar ke segala arah. Penghalang di arena segera terlihat, dan retakan kecil mulai muncul. Ini baru pertemuan pertama mereka, dan mereka bahkan belum menyerang langsung penghalang di arena. Namun, gelombang kejutnya saja sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Kengerian yang ditimbulkan oleh bentrokan antara 10 besar sungguh tak terbayangkan. Pedang berapi Ye Xiwen tak terbendung, menembus jejak tangan racun besar dan terus menebas ke arah Pangeran Racun. Sialan, Pangeran Racun mengumpat pelan. Tangannya membentuk segel tangan aneh sambil melantunkan mantra kuno dan arkais yang terdengar seperti suku kata dari surga. Seketika melepaskan raungan yang menakutkan. Dia mulai memadatkan gas-gas beracun yang tak terhitung jumlahnya, mengubahnya menjadi tangan raksasa yang menjulang ke langit. Dalam sekejap, tangan gas beracun raksasa ini mencengkeram dan meremas energi pedang api yang datang. Puff, energi pedang berapi itu padam seketika, seperti hembusan angin, hanya menyisakan suara samar. Bahkan tidak ada ledakan di dalam jejak tangan beracunnya. Mati, ini adalah jejak tangan beracun yang lebih besar, tetapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gas beracun yang sebelumnya tersebar kini berkumpul, membuatnya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Bahkan dengan mata telanjang, Ye Xiwen dapat melihat bahwa ketika jejak tangan beracun raksasa itu turun, seluruh langit tampak terkikis, meninggalkan lubang seperti jejak tangan tersebut. Itu sangat menakutkan, Ye Xiwen. Hari ini aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Pangeran Racun tertawa terbahak-bahak, ingin melampiaskan semua penghinaan yang dirasakannya karena Ye Xiwen telah lakukan padanya. Sudah kukatakan sebelumnya, tidak ada yang bisa menghentikanku, dimulai darimu. Ye Xiwen diselimuti aura keilahian keemasan, tampak bersinar seperti dewa. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan kekuatan ilahinya seketika berubah menjadi bola cahaya keemasan dan terbang pergi. Dentang, kobaran api yang menyilaukan langsung menyambar keluar. Dan dengan satu tebasan, dunia tampak dilalap api. Gas beracun itu langsung terbakar abis. Energi pedang Ye Xiwen melepaskan tirai api, yang menyapu turun seperti gelombang raksasa dalam sekejap. Boom, jejak tangan beracun Pangeran Racun juga langsung terbelah, dan gas beracun yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar. Sialan, Pangeran Racun sangat marah, tetapi tebasan Ye Xiwen berikutnya sudah melayang. Bagaimana dia bisa secepat itu? Gumam Pangeran Racun sambil menggertakkan giginya. Kecepatan Ye Xiwen berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan yang terpenting, dia belum pernah menunjukkan kecepatan seperti itu dalam pertempuran sebelumnya. Sekilas, dia sangat cepat. Hampir tidak ada celah di antara kedua potongan tersebut. Kapan? Ye Xiwen kembali menebas jejak tangan beracun yang besar itu dengan pedangnya. Dia sudah mati. Bila pedang itu menggoreskan luka besar di jejak tangan beracun itu, dan niat dingin pedang itu bahkan meresap ke lengannya, meninggalkan luka besar di telapak tangan Pangeran Racun. Ah! Pangeran Racun berteriak dan segera menarik tangannya. Makhluk aneh macam apa ini? Tangannya telah direndam dalam ribuan racun selama bertahun-tahun. Dari luar tampak normal, tetapi sebenarnya sekeras logam dan batu. Tangannya dengan mudah dapat menahan senjata sihir biasa yang telah mencapai tingkat pertama, namun di bawah energi pedang Ye Xiwen, luka sebesar itu benar-benar tertancap di tangannya. Tidak heran jika anak ini, tanpa senjata apapun, berhasil berjuang hingga sejauh ini hanya dengan menggunakan energi pedang apinya. Ini bukan pertama kalinya dia menderita kekalahan di tangan Ye Xiwen, tetapi dia berpikir dia telah memasuki tingkat ke-9 alam transenden dan kekuatannya tidak tertandingi seperti dulu. Namun, dia jelas meremehkan kemajuan Ye Xiwen. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, serangan ketiga Ye Xiwen mendarat. Satu serangan demi satu serangan. Tanpa memberi Pangeran Racun kesempatan untuk menarik napas, ia terus menebas tanpa henti. Yang paling menakutkan adalah Pangeran Racun segera menyadari bahwa serangan Ye Xiwen semakin berat setiap kali mengenai sasaran. Jika ini terus berlanjut, ia akhirnya akan terbunuh oleh satu serangan saja. Sialan, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu?
Pangeran Racun meraung marah. Dia telah menyiapkan rencana cadangan khusus untuk menghadapi Ye Xiwen, yang tampaknya mampu menahan kemampuannya. Dia pikir dia bisa membalikkan keadaan di saat-saat genting. Tetapi siapa sangka Ye Xiwen akan memaksanya untuk menggunakannya begitu cepat. Itu sangat memalukan. Tetapi saat itu, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Sekalipun itu benar-benar memalukan, itu masih jauh lebih baik daripada dipotong menjadi dua di tempat. Boom! Ye Xiwen menebas lagi. Energi pedang berapi membelah arena menjadi dua. Energi pedang berapi yang mengerikan menyapu keluar. Jika bukan karena penghalang yang baru saja diperkuat oleh para ahli di alam aspek Dharma, energi pedang yang mengerikan itu saja sudah dapat menyebabkan luka dalam pada beberapa orang. Pangeran Racun nyaris lolos dari serangan itu, menggumamkan mantra sementara matanya bersinar dengan cahaya hijau yang terang. Gas berwarna pirus perlahan menyebar di tangannya, dengan cepat menyelimuti seluruh lengannya. Saat gas itu menghilang, semua orang melihat sepasang sarung tangan pirus, dilapisi sisik pirus, dengan jari-jari tajam seperti cakar yang memancarkan aura menakutkan. Bab 1014. Apa kau benar-benar berpikir kau tidak bisa melakukan apapun padaku? Ye Xiwen mengangkat alisnya. Ini sebenarnya adalah senjata sihir tingkat bumi. Tak heran jika Pangeran Racun begitu yakin bahwa dia bisa menghadapi Ye Xiwen. Konon, Ye Xiwen hanya berhasil merebut pedang iblis tingkat rendah dari Pangeran Buaya. Sementara Pangeran Buaya, seorang jenius papan atas dengan kedudukan yang begitu tinggi, hanya berhasil mendapatkan tombak iblis tingkat rendah. Bisa dibayangkan bahwa di wilayah Laut Yunsing, tidak semua orang dapat memiliki senjata sihir tingkat bumi. Apalagi seorang seniman bela diri di bawah alam aspek Dharma. Memiliki satu saja sudah merupakan prestasi luar biasa. Senjata sihir tingkat bumi itu sendiri sudah memiliki kekuatan yang cukup besar. Dengan sarung tangan tingkat senjata sihir bumi, kekuatan Pangeran Racun akan meningkat lebih dari sekadar sedikit. Jika kau pikir ini akan menghentikanku, kau salah. Ye Xiwen mencibir. Dan sebuah pedang iblis yang memancarkan energi iblis muncul di tangannya. Senjata sihir tingkat bumi lagi. Seruan riuh terdengar dari kerumunan. Di atas panggung tinggi, banyak orang sudah merasa iri setelah melihat Pangeran Racun mengeluarkan senjata sihir tingkat bumi. Tetapi sekarang setelah Ye Xiwen mengeluarkan senjata sihir tingkat bumi lainnya, pedang iblis, mereka kembali terkejut. Apakah semua tuan muda zaman sekarang sekaya itu? Apakah Anda sudah memiliki artefak sihir tingkat bumi? Hal ini membuat para ahli alam aspek Dharma yang telah mencapai alam aspek Dharma selama bertahun-tahun tetapi masih belum memiliki apapun dan menggunakan senjata sihir. Tingkat manusia merasa sangat tidak berdaya. Kilatan racun terpancar dari mata Pangeran Racun. Dentang, sebilah energi mengerikan melesat keluar seketika. Energi pedang api Ye Xiwen sudah sangat kuat. Sekarang, diperkuat oleh pedang iblis. Kekuatannya mencapai tingkat yang lebih mengerikan lagi. Hampir seketika, pedang itu berkilat. Cahayanya menembus langit seperti guntur, sebelum menebas ke bawah. Ketika Ye Xiwen pertama kali mendapatkan pedang iblis ini, dia agak kesulitan mengendalikannya. Namun sekarang, dengan kultivasinya yang mendalam, pedang iblis itu sepenuhnya ditekan di tangannya. Jejak energi iblis itu sama sekali tidak dapat memengaruhi Ye Xiwen. Jika dia tidak khawatir bahwa menghilangkan energi iblis akan memengaruhi kekuatan pedang iblis, dia pasti sudah menghilangkannya. Cahaya dari pedang itu mengguncang langit, seolah-olah hendak menghancurkan dunia. Wajah Pangeran Racun langsung berubah, menjadi pucat pasi. Dia tidak menyangka serangan Ye Xiwen akan sekuat itu. Dia belum pernah bertemu dengan generasi muda. Seseorang yang bahkan belum mencapai alam aspek Dharma pun bisa menggunakan senjata sihir tingkat 1 hingga level yang sangat tinggi. Tentu saja, dia belum pernah melihat banyak anak muda memiliki senjata sihir tingkat bumi. Jika bukan karena dia secara khusus mencari para tetua klannya untuk mendapatkan senjata sihir tingkat bumi ini agar bisa memenangkan kejuaraan, dia tidak akan pernah bisa memiliki senjata sihir tingkat bumi sama sekali. Hanya karena dia belum melihatnya bukan berarti dia tidak mengetahuinya. Karena dia hampir merasa seolah-olah langit dan bumi akan terbelah menjadi dua. Dia merasa seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Dan cahaya pedang yang dahsyat menekan segalanya.
menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping di bawah cahaya pedangnya. Hampir secara naluriah, dia merobek kilatan beracun yang tak terhitung jumlahnya dengan kedua tangan dan menyerbu ke arah bilah cahaya yang menyapu. Ledakan, tabrakan mengerikan terjadi saat dua artefak sihir tingkat bumi dilepaskan hingga potensi penuhnya. Mereka meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, mengirimkan gelombang kejut yang dahsyat. Penghalang yang sudah mulai runtuh itu tiba-tiba meledak, dan kerusakan menyebar lebih luas lagi. Semua ahli bela diri di tribun tak kuasa menahan napas, terutama banyak yang merasa merinding. Mereka semua adalah ahli di puncak tingkat ke-9 alam transenden, dan mereka yakin akan kekuatan mereka. Setelah melihat senjata sihir tingkat bumi, mereka tetap ingin merebutnya. Dari keduanya, Ye Xiwen adalah target terbaik dibandingkan dengan Pangeran Racun, yang memiliki pendukung yang kuat. Jika mereka benar-benar merebut senjata Pangeran Racun, mereka mungkin akan menghadapi pengejaran dari semua ahli alam aspek Dharma dari klan Naga Api Racun. Mereka akan mencari masalah, bahkan jika mereka memiliki senjata sihir tingkat 1, mereka tidak akan bisa lolos dari tangan para ahli alam aspek Dharma. Ye Xiwen adalah target utama mereka, dan banyak orang bahkan berencana membentuk kelompok untuk mencegat dan membunuhnya. Meskipun Sekte Guiyuan dapat melindungi Ye Xiwen, mereka tidak dapat melindunginya selamanya. Akan selalu ada celah dalam perlindungan mereka. Pikiran itu langsung lenyap. Sungguh lelucon. Pria ini bisa membelah mereka menjadi dua dengan satu pukulan. Para praktisi bela diri biasa di tingkat ke-9 alam transenden bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Bahkan para ahli veteran di tingkat ke-9 alam transenden pun tidak akan jauh lebih baik. Mereka akan tamat hanya setelah 2 serangan. Ye Xiwen telah berkembang begitu pesat. Ketika ia pertama kali terkenal di Laut Yunsing, itu karena ia menyinggung klan buaya racun tanpa bayangan. Di hati banyak ahli alam transenden, veteran, ia hanyalah seorang badut yang berkeliaran dan tidak dianggap penting. Namun tanpa disadari, Ye Xiwen telah tumbuh hingga mencapai level seperti ini. Situasinya telah mencapai titik di mana mereka sama sekali tidak mampu menanganinya. Bagus, bagus, bagus. Anak ini benar-benar telah tumbuh hingga level ini. Dia benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Seorang tetua dari klan buaya bayangan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan terkejut. Dibandingkan dengan klan lain, klan buaya racun bayangan paling merasakan perkembangan Ye Xiwen, karena mereka praktis menyaksikan pertumbuhannya. Ye Xiwen telah menyinggung perasaan mereka sejak lama, jadi mereka terus mengirim orang untuk mengepungnya. Tetapi tidak peduli berapa banyak ahli yang mereka kirim, Ye Xiwen akan membunuh mereka semua. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ye Xiwen semakin kuat. Saat aku kembali, aku harus menyampaikan berita ini sepenuhnya kepada pemimpin klan. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Apapun risikonya, kita harus membunuhnya sepenuhnya. Beberapa ahli dari klan buaya bayangan berkomunikasi di udara menggunakan indera ilahi mereka. Hati mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Akan kutunjukkan padamu bahwa meskipun kau memiliki senjata sihir bumi peringkat 1, kau hanyalah serangga di hadapanku. Kata Ye Xiwen dingin. Sialan, wajah Pangeran Racun meringis kesakitan. Ye Xiwen, apa kau benar-benar berpikir aku sudah kehabisan akal? Dengan raungan, Pangeran Racun memadatkan segel tangan yang tak terhitung jumlahnya, dan aura ganas menyebar dari tubuhnya. Ini adalah energi naga. Ye Xiwen mengangkat alisnya dan langsung mengenali aura tersebut. Dia pernah merasakan aura ini sebelumnya dari naga muda yang telah terbunuh. Namun, dibandingkan dengan naga muda itu, aura naga Pangeran Racun, meskipun tidak terlalu murni, sangatlah luas. Energi naga yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuhnya, membuatnya hampir seperti naga yang tak terkalahkan dan ganas. Terlebih lagi, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh energi naga tersebut dan melekat pada tubuhnya, membuat keilahiannya tumbuh semakin kuat. Wosh! Pangeran Racun menerkam seperti naga humanoid yang berdiri tegak, menghantamkan telapak tangannya dengan keras yang langsung menyingkirkan pedang panjang Ye Xiwen. Energi naga adalah elemen terkuat dan paling bersifat yang di dunia, dan ras naga adalah salah satu ras terkuat di dunia, terutama dalam hal kekuatan fisik. Bahkan tubuh penguasa Ye Xiwen,
yang telah ia kembangkan harus dibandingkan dengan ras naga. Setelah berubah wujud, Pangeran Racun mengubah gaya bertarungnya dan mulai bertarung dengan serangan yang luas dan kuat. Dimanapun cakar naganya melangkah, tanah akan langsung terbelah dengan lubang besar. Ye Xiwen, aku harus berterima kasih padamu untuk ini. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin aku bisa bertahan dari siksaan gunung berapi asap beracun dan menguasai ki perlindungan tubuh naga sejati, yang hanya sedikit yang bisa mencapainya. Sekarang aku ingin seni bela diri ini mengirimmu ke surga barat. Pangeran Racun tertawa terbahak-bahak. Jika Ye Xiwen tidak berulang kali mengalahkannya, membuatnya merasa sangat malu. Mengapa dia ingin menguasai ki perlindungan tubuh naga sejati, yang bahkan di antara klan naga api beracun pun hanya sedikit yang bisa mencapainya. Setelah menguasai ki pelindung naga sejati ini, meskipun seseorang tidak dapat berubah menjadi naga sejati, kecepatan dan kekuatan akan meningkat ke tingkat yang menakutkan, jauh melampaui yang biasa. Pangeran Racun sama sekali tidak memiliki rasa malu. Mengandalkan kekuatan dahsyat ki pelindung naga sejati, dia terus-menerus menghantamkan tinjunya ke tubuh Ye Xiwen. Mereka harus membunuh Ye Xiwen seketika, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Dentang, Ye Xiwen menebas cakar naga Pangeran Racun dengan pedangnya, dan percikan api beterbangan kemana-mana, seolah-olah dia telah mengenai logam atau batu. Anda perlu tahu bahwa ini bukanlah senjata sihir biasa, melainkan senjata sihir tingkat bumi. Bahkan para ahli di alam aspek Dharma pun tidak semuanya memiliki senjata sihir tingkat bumi. Mereka bahkan tidak bisa menembus ki pelindung naga sejati miliknya. Tidak heran jika Pangeran Racun berani menantikan pertemuan dengan Ye Xiwen meskipun dia tahu gas beracun itu tidak akan berpengaruh apapun padanya. Tampaknya dia cukup terprovokasi oleh Ye Xiwen setelah kembali ke rumah. Haha, Ye Xiwen, kau tidak bisa menembus ki pelindung naga sejatiku. Ini adalah ki pelindung naga sejati, ras yang bisa menantang para dewa. Kau ini apa? Hahaha. Pangeran Racun tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ye Xiwen mencibir, mengerahkan api aneh di dalam tubuhnya. Sejak ia menaklukkan api aneh ini, ia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakannya, dan terus memeliharanya di dalam tubuhnya. Demikian pula, karena keberadaan api aneh ini, kotoran di dalam tubuh Ye Xiwen terus-menerus terbakar habis, membuat tubuh penguasanya semakin murni dan lebih kuat. Pedang iblis di tangannya seketika diselimuti api, benar-benar berubah menjadi pedang panjang berapi. Wosh! Dia menebas ke bawah lagi. Energi pedang itu seketika melintasi langit, mengubah langit menjadi lautan api, dan pemandangan yang benar-benar mengerikan pun terbentang. Kobaran api itu benar-benar berbeda dari energi pedang berapi yang pernah dilepaskan Ye Xiwen sebelumnya. Energi pedang berapi Ye Xiwen sebelumnya membakar udara, tetapi sekarang apinya benar-benar membakar ruang. Ruang yang bahkan para ahli di alam aspek Dharma pun tidak dapat tembus kini mendesis saat terbakar. Segala indikasi menunjukkan bahwa serangan ini memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda dari serangan-serangan sebelumnya. Bab 1015 Membunuh Pangeran Racun. Pangeran Racun dengan cepat menyadari bahwa serangan ini luar biasa, sama sekali berbeda dari serangan sebelumnya, dan kobaran api membuat jantungnya bergetar. Anda perlu tahu bahwa awalnya ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Dia adalah murid dari klan naga api racun, dan darah klan naga api racun mengalir di tubuhnya. Selain menggunakan racun, api juga merupakan keahliannya. Meskipun dia tidak sehebat Tuan Muda Yan, api biasa sama sekali tidak dapat melukainya. Sekalipun api itu menyambar dirinya, api itu akan sepenuhnya diserap oleh tubuhnya. Dia telah aktif di tepi gunung berapi sejak kecil, dan kultivasinya dilakukan di dalam gunung berapi. Dia tidak pernah takut pada api. Namun yang mengejutkan, dia justru takut dengan serangan pisaunya. Namun saat itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera melepaskan kepulan asap beracun dengan kedua tangannya untuk melindungi dirinya. Serangan Ye Xiwen sangat memukau. Cahaya pedangnya membelah langit, seketika memutus asap beracun yang memenuhi udara, dan mengenai ki pelindung naga sejati milik Pangeran Racun. Boom! Tebasan ini sebenarnya menciptakan awan jamur kecil, yang membubung tinggi ke atas.
Gelombang kejut yang dahsyat itu berkumpul dan menghantam aura pelindung naga sejati. Aura pelindung naga sejati yang dulunya tak terkalahkan tiba-tiba retak, meninggalkan luka yang besar. Ini tidak mungkin. Pangeran Racun terlempar jauh hanya dengan satu tebasan. Meskipun pedang itu tidak mengenainya, sisa kekuatannya, yang menembus ki pelindung naga sejati, membuatnya terlempar. Meskipun memiliki ki pelindung naga sejati membuatnya sangat kuat untuk waktu yang singkat, dia bukanlah tubuh naga sejati yang sesungguhnya, dan oleh karena itu tidak sebanding dengan tubuh penguasa Ye Xiwen. Desis, api macam apa itu? Para ahli dari klan naga api beracun tersentak kaget. Api macam apa itu? Di antara makhluk laut, klan naga api beracun, yang menggunakan api, cukup unik. Mereka benar-benar anomali di antara banyak makhluk laut. Di lingkungan lautan tak berujung, berlatih seni bela diri elemen api hanya akan berujung pada kekalahan. Namun mereka berbeda. Seni bela diri elemen api dan kemampuan supranatural mereka sepenuhnya berasal dari insting. Itu adalah kemampuan supranatural bawaan. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak peduli dengan lingkungan lautan tak berujung. Namun, secara umum, api yang dapat digunakan oleh bangsa mereka hanyalah api biasa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api yang mampu menembus aura pelindung seekor naga sejati. Ki pelindung naga sejati apa? Sungguh lelucon. Ye Xiwen mencibir. Dia menebas lagi. Kemampuan berpedangnya biasa saja. Tidak memiliki keahlian yang luar biasa. Dia hanya melakukan tebasan biasa dan sederhana. Hal itu tampak sangat sederhana, tetapi menyebabkan Pangeran Racun menderita tanpa henti. Meskipun terlihat mudah, kenyataannya jauh dari sederhana. Kekuatan Ye Xiwen telah dikembangkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menekanmu, membuatmu tidak punya jalan keluar selain menahan serangan itu secara langsung. Jika kamu menolak dengan keras kepala, kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya. Bang! Dia ditebas lagi. Bang! Bang! Ye Xiwen melepaskan tebasan demi tebasan. Masing-masing lebih mengerikan dari sebelumnya. Seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit. Awalnya, mungkin tidak tampak seperti itu. Tetapi saat dia terus menyerang, sebuah siklus mengerikan akan terbentuk. Ki pelindung naga sejati di tubuh Pangeran Racun bahkan menunjukkan tanda-tanda retak. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum ki pelindung naga sejatinya hancur. Ini tidak bisa terus berlanjut. Dia meraung, dan tiba-tiba meraih pedang panjang berapi milik Ye Xiwen dengan serangan telapak tangan yang berubah menjadi cakar naga, mencegahnya untuk terus menyerang. Dia tahu bahwa jika Ye Xiwen terus menyerang dengan momentum seperti itu, dia mungkin akan mati di tempat. Ingin menangkap pedang iblisku, kau jauh dari itu. Tanpa pikir panjang, Ye Xiwen mengaktifkan api aneh itu, yang seketika mulai membakar pedang iblis tersebut dengan dahsyat. Ah! Pangeran Racun menjerit kesakitan saat cakar naganya langsung terpengulvet dalam api. Dia berteriak, api macam apa ini? Kobaran api itu tidak hanya melepaskan ki pelindung naga sejati miliknya, tetapi juga benar-benar menyulut energi naga tersebut. Energi naga ini adalah energi terkuat dan paling bersifat yang di dunia. Api biasa tidak dapat membakar energi naga, tetapi api ini bisa. Api ini sangat jahat. Hampir seketika api itu melahap seluruh tubuhnya. Pangeran Racun menjerit kesetongkuan saat api itu benar-benar membakar ki pelindung naga sejati di tubuhnya. Ki pelindung naga sejati ini adalah sesuatu yang baru saja ia kuasai, dan jumlahnya sudah sangat sedikit. Ki itu langsung hancur oleh kobaran api ini. Setelah ki pelindung naga sejati benar-benar habis terbakar, semua api langsung menyerbu tubuh Pangeran Racun. Pangeran Racun menjerit kesakitan. Berguling-guling merintih kesakitan saat dagingnya meleleh dengan kecepatan yang terlihat jelas. Dibandingkan dengan Ye Xiwen saat itu, ini bahkan lebih tragis. Bahkan ketika Pangeran Buaya dan Jian Wushuang harus melewati kobaran api seperti itu, mereka telah melakukan persiapan penuh, menggunakan artefak magis untuk menghalangi api dari luar, dan tidak berani terkena sedikit pun api tersebut. Hanya orang aneh seperti Ye Xiwen yang bisa bertahan hidup setelah terkontaminasi. Pangeran Racun terus memancarkan energi sejati pelindung untuk melawan dan memadamkan api aneh itu.
Harus diakui bahwa kekuatan Pangeran Racun berkali-kali lebih kuat daripada Ye Xiwen saat itu. Dengan bantuan sarung tangan senjata sihir tingkat bumi, dia sebenarnya berhasil menekan api aneh itu. Namun, setengah dari dagingnya terbakar, dan dia tampak sangat menderita. Ye Xiwen menatap Pangeran Racun dengan dingin. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa Pangeran Racun mampu menekan api aneh itu. Kekuatan Pangeran Racun puluhan kali lebih besar darinya saat itu. Dia berhasil mengatasinya saat itu. Jadi bagaimana mungkin Pangeran Racun bisa? Selain itu, api-api ini tidak muncul begitu saja. Semuanya membutuhkan Ye Xiwen untuk memeliharanya. Karena sifat unik dari api ini, bahkan setelah memeliharanya begitu lama, Ye Xiwen belum mampu mengembangkannya lebih jauh. Rasanya setiap sedikit yang dia gunakan kekuatannya berkurang. Jadi Ye Xiwen biasanya tidak menggunakannya. Kali ini, dia hanya menggunakannya khusus untuk menghadapi Pangeran Racun. Seperti yang diperkirakan, kekuatannya sangat mencengangkan. Langsung menghanguskan ki pelindung naga sejati di tubuh Pangeran Racun. Ki pelindung naga sejati, yang awalnya dianggap sangat merepotkan oleh Ye Xiwen, sama sekali tidak berdaya menghadapi serangan api anehnya. Ye Xiwen, kau akan mati di tanganku. Pangeran Racun mencibir, dan dengan hentakan kakinya yang tiba-tiba, dia menerkam sisi Ye Xiwen dalam sekejap. Kau sedang mencari kematian. Ye Xiwen hendak melancarkan serangan lain untuk membunuh Pangeran Racun. Beraninya Pangeran Racun menerobos di depannya. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Namun kemudian Pangeran Racun tersenyum aneh, dan tubuhnya yang setengah terbakar tiba-tiba mulai bergerak. Sepasang sarung tangan di tangannya tiba-tiba mulai bergetar hebat, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar di dalamnya, dan sejumlah besar energi spiritual terserap, hampir seperti berubah menjadi lubang hitam yang siap melahap segalanya. Ini adalah penghancuran diri. Ye Xiwen segera memikirkan dugaan yang mengerikan. Pangeran Racun ini sebenarnya ingin melindungi dirinya sendiri. Dan bukan dengan menghancurkan diri sendiri, tetapi dengan membuat sepasang sarung tangan, yang sudah merupakan artefak sihir tingkat bumi, hancur sendiri. Penghancuran diri senjata sihir tingkat manusia saja sudah menakutkan. Apalagi penghancuran diri senjata sihir tingkat bumi, yang jauh lebih menakutkan. Bahkan dia, jika terkena penghancuran diri senjata sihir tingkat bumi dari jarak sedekat itu, mungkin tidak akan selamat. Oh tidak, pikir Ye Xiwen dalam hati. Hancurkan diri sendiri. Ini adalah tindakan penghancuran diri. Bukan hanya Ye Xiwen, tetapi banyak orang lain juga memperhatikan hal ini dan terkejut melihat kemurahan hati Pangeran Racun. Mereka tahu bahwa bahkan banyak ahli di alam aspek Dharma tidak memiliki senjata sihir tingkat 1 sebagai senjata sihir bawaan mereka, apalagi seorang seniman bela diri alam transenden seperti dia. Senjata sihir tingkat 1 ini akan lebih dari cukup baginya bahkan jika dia menggunakannya di alam aspek Dharma. Dia menghancurkan dirinya sendiri begitu saja, sungguh boros. Banyak orang langsung berteriak dalam hati mereka. Terutama para ahli veteran di tingkat ke-9 alam transenden, yang berteriak lebih keras lagi. Namun, banyak orang bertanya-tanya seberapa besar kebencian Pangeran Racun terhadap Ye Xiwen sehingga ia lebih memilih menghancurkan senjata sihir kelas rendah untuk membunuh Ye Xiwen di tempat. Ini jelas karena dia sangat membenci Ye Xiwen. Jika dia melakukan penghancuran diri saat ini, Ye Xiwen, yang berada tepat di tengah, pasti akan langsung tewas. Namun demikian, dia sendiri pun tidak akan jauh lebih baik. Jika Ye Xiwen terbunuh, Pangeran Racun yang terluka parah juga akan langsung tewas, dan kondisinya pun tidak akan jauh lebih baik. Pangeran Racun tersenyum aneh, lalu tiba-tiba menarik tangannya kembali, berniat melepas sarung tangannya dan meledakkan Ye Xiwen di tempat. Sialan, kalau begitu jangan salahkan aku. Mata Ye Xiwen berkilat tajam, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Tebasan itu seketika membelah langit dan bumi, melepaskan pancaran cahaya yang sangat cemerlang. Dalam keputusasaannya, Ye Xiwen mencurahkan semua wawasannya ke dalamnya. Tebasan ini cepat dan tanpa ampun. Ye Xiwen belum pernah melepaskan kecepatan seperti itu sebelumnya. Bahkan saat berhadapan dengan Pangeran Racun, dia menahan diri, karena Pangeran Racun bukanlah satu-satunya lawannya.
Tapi sekarang, dia tidak peduli lagi dan langsung menebas dengan tebasannya. Puff, tanpa ada ketegangan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tubuh Pangeran Racun, yang belum melepas sarung tangannya, langsung terbelah menjadi dua, dan tubuhnya terbakar menjadi gumpalan arang oleh kobaran api energi pedang yang dahsyat. Sarung tangan artefak sihir tingkat bumi, yang hendak menghancurkan diri sendiri, seketika menjadi tenang. Tanpa kendali Pangeran Racun, secara alami ia menghentikan penghancuran dirinya sendiri. Pangeran Racun telah mati. Pangeran Racun telah mati. Semua orang terkejut. Suasananya sangat hening.